Hadirin tamu undangan dipersilakan kepada kami. Kegiatan pembangunan jalan yang bersumberkan dengan dana. Ini berhasil karena dukungan Bapak Ibu semua untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ruas jalan Simpang Senara, Simpang Sekuba. Lu bukan datang sembarang datang. Datang ke sini. Putus Sibau Selatan. Berdiri Pak. Kalau ini kan jarang dipantau karena camat-camat keluarga. Hari ini kami datang untuk melakukan launching film yaitu KKN Desa Penari ya. Nah itu masyarakat di sini untuk bergembira ria dalam rangka kita hembusan angin di sepanjang pantai terasa sejuk membius kita. Dari Pengkadan launching pembangunan ruas kita mulai, mohon dukungan dari masyarakat semua. Masyarakat juga bisa mendukung dan mengawasi kegiatan tersebut. Maka apalagi kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang cukup pendek, ditambah lagi dengan cuaca yang itu kami minta kepada pihak pelaksana agar betul-betul bila perlu kalau memang cuaca baik bisa kerja maksimal, bisa kerja siang dan malam. Karena kita mengantisipasi kalau ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Seribu ini memang cukup berat karena panjang ruas jalannya itu untuk jalan kabupaten 1106 kilo. Nah demikian juga dengan ruas jalan desa ada 878 kilo. Nah, tentu ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena dengan model jalan yang akan kita tangani pada kesempatan ini, 1 kilonya itu kalau tidak salah berapa Pak Kadis? Berkisar 5 miliar 1 kilo. Nah bisa kita bayangkan dengan ruas total panjang jalan yang kita miliki tadi, berapa triliun yang harus kita siapkan untuk penanganan jalan. Nah bersyukur pada kesempatan ini ada 4 ruas jalan yang bisa kita tangani dari sumber dana yang tadi disebutkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah dana ini tentu tidak serta-merta turun kalau tidak dikawal, kalau tidak kita urus, kalau tidak kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Tidak gampang untuk minta bantuan anggaran seperti ini.
Karena di perubahan tahun 2023 ini hanya Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapatkan bantu dari provinsi sebesar 51 miliar. Nah, tentu ini berkat kerja keras kita dari kami selaku pemerintah daerah, bagaimana kami mengupayakan agar mendapat bantuan, demikian juga dengan Dinas Pekerjaan Umum, bagaimana mereka mempersiapkan data-data teknis sehingga ketika kita meminta anggaran untuk penanganan jalan, data teknis kita sudah siap. Nah, oleh sebab itu menjadi pertimbangan dari pemerintah provinsi sehingga kita mendapat bantuan ini tadi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari ruas Menendang ke Simpang Pemenang itu kurang lebih 10 miliar, sekian kilo penanganan. Demikian juga dari Simpang Senaram menuju Sekubah, berapa kilo, anggaran 20 miliar. Demikian juga dengan Tanjung Lasa menuju Subau Hilir, Putus Subau Utara, itu 16 miliar. Kemudian dari Nangamandai, Mbalo itu ada 2 miliar, putus Kecamatan Bika. Makanya kita hadirkan para camatnya di sini. Oh bukan, dari Kedamin menuju Bika kalau tidak salah. Makanya ada camat Putus Subau Selatan dan camat Bika yang hadir pada kesempatan ini. Nah, kalau Tanjung Lasa, Sibau Hulu tadi di wilayahnya camat Putus Subau Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kenapa kami melakukan kegiatan pada hari ini, yaitu launching, yang berarti ditandai dimulainya suatu kegiatan. Kami ingin memberitahukan kepada masyarakat ada kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas PU agar masyarakat tahu, agar masyarakat tidak bertanya kok tiba-tiba ada kegiatan tanpa ada sosialisasi, tiba-tiba ada kegiatan. Nah, ini yang maksud dan tujuan kami mengadakan kegiatan seperti ini agar para camat juga tahu, para kades juga bisa mensosialisasikan kepada warga yang ada di desa-desa yang dilewati oleh pekerjaan jalan ini yang dapat dana alokasi khusus kurang lebih 90 miliar. Nah, penanganannya itu penambahan dari Simpang Senara Sekubah ada kurang lebih 8 miliar. Kemudian dari Nangayen menuju Nangajemah itu kurang lebih 20-an miliar. Kemudian dari Nangalidi menuju Karangan Panjang kurang lebih 20 miliar juga. Ada tak Kades Permata hari ini? Oh, sakit ya? Nah, ini beliau berkali-kali ngusul kepada saya kemarin, jadi saya suruh tadi Dinas PU untuk menindaklanjuti. Ternyata alhamdulillah kita mendapatkan bantuan karena data-data kita memang tersaji dengan lengkap. Demikian juga dengan Kades Karangan Panjang ini. Begitu dia terpilih kemarin, ini yang pertama dimintanya dengan Bupati, Pak pantau-pantau jalan kami itu, kata. Ingat tak Pak Kades? Ini yang pertama disampaikan oleh Pak Kadesnya. Saya pastikan, sebetulnya saya janji itu tahun depan, tahun 2024, karena tahun 2023 kan sudah berjalan anggaran. Tetapi karena kita mendapat anggaran bantuan keuangan tadi, ya udah. Karena saya pernah teringat Kades Karangan Panjang pernah minta bantu dulu, ya udah kita intervensikan di sini dulu untuk anggaran itu, karena memang dari ruas jalan Simpang Menendang ke Jongkok ini yang salah satu yang belum maksimal. Kalau kita lihat tadi dari ujung sampai ke Simpang Sekubah memang ini yang belum nyaman untuk dilewati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, nah, kemudian masih ada lagi yang dak tadi, ada satu lagi ruas Semangut Kelibang dan Segita kurang lebih 25 miliar. Nah, ini beberapa upaya yang kami lakukan selaku kepala daerah. Kami berupaya melobi, mencari dana anggaran untuk membangun Kapuas Hulu terkhusus di bidang infrastruktur. Karena menurut saya bagusnya infrastruktur akan bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kenapa? Dengan baiknya jalan, lalu lintas barang, lalu lintas orang lancar, sehingga menyebabkan kos atau biaya lebih murah dan harga tidak terlampau tinggi. Nah, ini yang menurut saya betul-betul sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita bersyukur kita bisa melewati jalan yang begitu lebih mudah dibanding dengan teman-teman yang ada di tempat lain. Contohnya minggu lalu
kami terabas dari Pekadan Ili, Sengkalu menuju Ujung Said. Siapa yang ingin balik ke Mayade? Rencananya hanya 2 jam, tahu-tahu sampai 7 jam kami. Tambah lagi jalan kaki. Motor udah talah berjalan, terendam kena payak di tengah jalan, di Dudi, kami lanjut jalan kaki. Saya pertengahan jalan, motor udah tidak bisa bergerak, akhirnya saya tinggalkan. Saya berjalan 2 jam kurang lebih 7 kilo. Jadi besoknya baru dapat informasi dari Kades Ujung Said bahwa di hutan itu, di jalan yang kami lewati, ada 7 motor yang kedudi di tengah hutan. Orang yang tidak tahu kemana, ada jalan kaki semua sampai ke Ujung Said. Nah ini maksud saya, kita bersyukur, berterima kasih masih bisa akses jalan kita masih bisa dilewati, tetapi masih banyak daerah-daerah yang belum bisa menikmati nyamannya berkendaraan. Bukan hanya di daerah ini, tapi saudara-saudara kita di Sidat Hulu juga masih banyak ruas-ruas jalan yang belum bisa kita tangani, karena itu tadi biaya penanganan jalan ini sangat besar dan sangat mahal. Tentu kita bertahap, kalau sekaligus bisa, tapi anggaran kita mesti cari sampai 10 triliun untuk jalan Magang. Tidak sanggup kita, PBD kita hanya 1,5 triliun, itu gak untuk gaji, baik gaji pegawai, gaji dewan, gaji guru. Jalan yang bersumberkan dari dana BANQ dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Pertama, mungkin kita sampaikan bahwa saat ini total Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 146 ruas jalan, Pak. Untuk kabupaten ada 146 ruas jalan dengan panjang total adalah 1.106 km. Sedangkan untuk jalan desa kita memiliki 124 ruas jalan dengan total panjang 878 km kurang lebih seperti itu. Memang ruas jalan kita ini sangat-sangat panjang, Pak. Dengan anggaran kita yang sangat terbatas, mungkin agak sulit kita bisa membangun ruas jalan dalam kondisi mantap. Saat ini memang lebih cenderung kita melakukan penanganan jalan hanya untuk fungsional. Fungsional berarti bahwa kendaraan masyarakat bisa melewati dalam keadaan lancar. Hanya sebagiannya memang belum nyaman. Memang kita sadari memang karena keterbatasan anggaran yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ada beberapa hal yang harus kami coba untuk kami lakukan untuk penanganan jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satunya kita melakukannya dengan bersumberkan dana alokasi khusus. Jadi memang setiap tahun kita ada bantuan dari pusat untuk penanganan jalan. Kemudian kita juga berusaha juga dengan bersumberkan kepada Impres. Sekarang ada penanganan jalan yang bersumber dengan Impres dengan catatan bahwa untuk perencanaan semua itu diserahkan kepada kabupaten kota atau 10 kabupaten kita yang akan merencanakan. Hanya dalam pelaksanaan itu pihak kementerian yang melaksanakan kegiatan. Namun setelah selesai, pihak kementerian akan menghibah kembali pekerjaan yang telah mereka selesai kepada pemerintah kabupaten seperti itu. Itu telah kita lakukan. Saat ini ada 4 ruas yang kita bersumberkan Impres Presiden berkenaan dengan penanganan jalan daerah. Yang pertama ruas jalan Nangamandai, kemudian Sungai Nakantuk, Sungai Antu, kemudian Simpang Silat Nangasilat. Simpang Silat Nangasilat itu ada dana DAP juga, kemudian ada juga yang berdasarkan Impres. Kemudian yang terakhir adalah Simpang Said Nagasari. Itulah yang kita berusaha untuk penanganan jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Memang agak sulit kita dengan luasnya Kabupaten Kapuas Hulu, dengan panjangnya jalan yang ditangani, dengan anggaran kita yang sangat terbatas untuk penanganan infrastruktur. Namun kita, puji Tuhan, kita mendapatkan bagian support anggaran dari pemerintah pusat maupun dari pemerintahan provinsi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat ini yang kita lakukan launching ini adalah kegiatan yang berdasarkan pada BANQ perubahan. Jadi memang kegiatan ini di perubahan provinsi tahun 2023. Jadi perubahan APBD provinsi 2023. Ini memang agak sulit bagi kami karena waktu yang kami harus kerjakan dengan anggaran yang lumayan besar sebesar 48 miliar ini
harus selesai kurang lebih 2 bulan, mungkin tidak sampai 2 bulan Bapak Ibu semua. Mungkin hanya 1 bulan lebih lah yang efektifnya. Kalau dihitung-hitung dengan hujan mungkin hanya 1,5 bulan. Ini merupakan tantangan bagi kami. Inilah kami berharap kita semua tempat ini Bapak Ibu yang berdampak dengan desa-desa dan kecamatan yang kita lewati untuk pembangunan jalan ini, kami mohon dukungan Bapak Ibu karena ini waktu kami sangat sedikit dan harus terrealisasi dalam waktu kurang lebih yang efektif hanya 1,5 bulan, dan itu merupakan tantangan buat kami.